Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kayaknya pada sehat-sehat ya ini ya teman-teman ya. Mungkin ya ada beberapa yang sakit ya Kak. Soalnya kan ya cuacanya hari ini kan emang agak random kayak gitu. Kayak kita ini Betul, random. betul juga udah debat ya kita hari ini. Enggak random sih sebenarnya ini kita terstruktur karena ini kita mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Gitu ya teman-teman ya. Tapi pada sakit apa sih biasanya kalau hujan-hujan kayak gini nih? Yang pasti nggak sakit hati ya Kak. Waduh, jeru. Seru banget ya guys ya ternyata. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan kita berdua di sini, duo Blacky ya. Kita ini pakai pakai baju hitam-hitam. Bisa pas ya Ya, teman-teman ya. nggak tahu kenapa ini bisa barengan pakai hitam-hitam gitu teman-teman. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita berdua berkesempatan untuk memenuhi tugas dari konseling ekspresif terkait dengan mengutarakan apa yang kita pahami terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan selama setengah semester ini, teman-teman. Begitu. Nah, Yoi. tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, izinkan saya di sini kami berdua untuk memperkenalkan diri. Begitu ya, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Ivan Rahmanda. Saya memiliki NIM 201114116. Nah, saya dari kelas D5 yang mengikuti mata kuliah konseling ekspresif kelas D5 yang diampu oleh Bapak Dendi Setiandi. Lengkap banget ya Kak ya. Iya, silakan sekarang ini Harya ingin mengenal diri. Oh, udah saya sebut ya tadi. Ya, perkenalkan teman-teman dan Pak Dendi dan Kak Tika. Nama saya Haria Bagas Wijaksana dengan NIM 20111140092. Mungkin ya kita berdua emang satu kelas sih, sama-sama D5, sama-sama dosen pengampunya oleh Pak Dendi juga. Wih, keren banget ya Yo kelasnya yang man, Pak Dedi sama Mbak Tika ini yo terkait man. dengan konflik ekspresif. Nah, sebenarnya kita ngapain sih bahas terkait dengan konflik ekspresif itu mau bahas apa? Jadi kok tadi tuh malahan. Jauh nih saya ya guys ya. Jadi di sini tuh kita mau kayak menjelaskan tentang pengertian terapi yang sudah kita terima materi kemarin. Teman-teman pada presentasi kan kemarin. Oh iya, Nah, iya. kita Benar. itu mengulas lebih, ya singkat lah, tepatnya Hmm. lebih singkat tentang pengertian, terus penerapan terapi, terus sama contoh kasusnya. Oke, Kita berarti lebih ringkesin sedikit ya. oke, berarti kita akan membahas tuntas ya ini Yo, terkait ma. dengan terapi-terapi yang sudah kita dapatkan waktu kita mengikuti perkuliahan di Yes, secara luring di kampus Sanata Dharma, Sanata Dharma gitu. Nah, kampus tercinta. waduh, gimana nih? Oke, kalau bisa diingat nih, kalau nggak salah tuh bener nggak sih kalau terapinya ini jumlahnya ternyata nggak cuma satu, lebih dari satu gitu loh. 100. Waduh, banyak banget ya ternyata ya. Nggak, nggak sampai. Enggak. Sebenarnya terapinya memang banyak ya, tapi Iya. yang kita pelajari dan kita fokuskan pada kesempatan rupiah kali ini, kita tuh Hmm. hanya belajar 8 terapi saja. Nah, kenapa sih dalam konseling ekspresif ini banyak banget terapinya? Ya karena pengetahuan kami, konseling ekspresif itu jadi konseling yang mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan uh, pengetahuan kita bisa menggunakan kemudian bagaimana cara kita, ilmu kita, kemudian cara kita, kreativitas kita dalam menggunakan konseling ekspresif gitu loh Iya. teman-teman. Jadi konseling itu tidak hanya secara monoton saja, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai macam bentuk mungkin apa ya istilahnya itu apa ya Hari ya kayak perantara atau mungkin alat yang kita gunakan Hmm. begitu ya teman-teman. Nah, jadinya tadi ada berapa terapinya jumlahnya? 8 kalau nggak salah. Nah, 8. Kita benar. akan menjelaskan 8 terapi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kemarin ya Kak ya. Betul. Nah, pada kesempatan yang pertama ini nih, kita mau bahas apa sih enaknya terapinya apa ya? Apa tuh? Terapi itu ya yang pertama guided imagery, imagery aja nggak sih Kak? Guided imagery bisa juga sih guided imagery.
Hidden imagery itu yang terkait dengan imajinasi gitu ya. Yoi. Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita izinkan kami menjelaskan ya terkait dengan terapi yang pertama. Nah, terapi yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan terapi guided imagery. Nah, guided imagery gitu ya. Pokoknya ini salah satu terapi pertama yang kita bahas. Nah, Yo. terapi ini merupakan terapi yang ada di dalam konseling ekspresif yang berfokus pada apa ya namanya imajinasi yang dimiliki oleh konseli yang dilakukan dengan cara tidak asal-asalan dan pastinya dibimbing oleh ahli seperti konselor Ya, seperti itu. lo Salah satunya konselor ya calon-calon kita sebagai calon konselor ini kita akan uh, membimbing membimbing konseling kita dalam konseling guided guided imagery imagery gitu ya. ya. Nah, dalam terapi ini dilakukan dengan fokus yang fokusnya tuh kuat gitu loh, Mas Arya. Jadi kayak fokus banget gitu terhadap sebuah audiovisual kinestik. Nah, ini tuh bisa berbentuk secara langsung kita berbicara, kemudian kita uh, mengatur ataupun membimbing konseling kita itu supaya bisa mendengarkan guidance imagery kita ini. Kita setelah perlahan terus mengendalikan imajinasi yang dimiliki oleh konseling itu, dan selain itu dalam pelaksananya perlu memperhatikan sebuah situasi dan kondisi pastinya. Yo. Jadi tidak salah-salahan gitu loh. Maksudnya kayak kita juga harus melihat, mestinya harus melihat ruangan itu bagaimana, nyaman atau sudah nyaman atau belum, kemudian apa namanya tenang atau tidak kayak gitu, dan pastinya harus mendukung berjalannya guidance imagery ini. Nah, maka dari itu tidak bisa asal-asalan dalam menerapkan guidance imagery ini. Itu. Oh, seperti itu jadi teman-teman Yes. penjelasannya. Nah, kalau kegunaannya sendiri, Mas Arya tahu belum nih? Ya, kemarin sempat penjelasan dari teman-teman itu ya sempat sempat tahu tapi Agak lupa-lupa ya gitu setelah ya. UTS ini ya Oke. jujur agak lupa dikit. Oke, jangan sedih. Dan Hmm. teman-teman yang belum ingat juga jangan sedih, karena kita akan mengulangi lagi dan kita akan kulik lagi secara mendalam terkait dengan kegunaan. Nah, dalam penggunaan terapi guided imagery ini cocok diterapkan pada seseorang yang mengalami sebuah stres. Stres, pusing kayak gitu mulai, atau mungkin si konselor ini merasa cemas gitu di apa ya dalam kehidupannya, dan akhir-akhir ini diketahui ternyata tuh dapat meredakan sebuah rasa nyeri. Loh kok Oh, bisa? Tahu nggak nyeri kenapa? nyeri kayak gimana Mas maksudnya? Jadi mungkin ada seorang konseli yang mengalami sebuah penyakit yang dimana itu menimbulkan sebuah rasa nyeri dalam dirinya atau pada tubuhnya. Oh ya, I Nah, see ya. ini aku dapatkan dari salah satu sumber yang pernah aku baca di dalam Google Scholar gitu, teman-teman. Jadi ternyata tuh bisa buat meredakan nyeri pada seseorang. Nah, konseling dalam terapi ini dapat digunakan untuk seseorang yang memiliki pendengaran yang baik dan dapat ditujukan untuk anak-anak hingga orang tua ataupun dewasa gitu, teman. Jadi untuk usia pun uh, tidak ada batasan, bisa digunakan untuk siapa aja. Namun perlu diingat teman-teman bahwasanya usia yang cocok banget itu dapat dilihat dari usia yang diberikan pada seseorang yang berusia 7 7 tahun tahun ke ke atas atas. gitu. Jadi ada minimalnya supaya lebih maksimal gitu. Maksudnya minimal usianya tuh ya 7 tahun. Biar apa? Biar dalam berimajinasi, kemudian dalam apa ya, membayangkan, kan imagery ya, membayangkan sesuatu tuh bisa maksimal gitu loh. Karena mungkin anak-anak di bawah 7 tahun ke bawah itu kayak masih bingung gitu loh suruh membayangkan. Gitu sih mungkin terkait dengan guidance imagery. Nah, Mungkin kalau membayangkan masih membayangkan mainan gitu. wah, itu kadang-kadang kayak gitu. Nah, lebih konkretnya, pengen tahu nggak lebih konkretnya gitu? Tahu dong, pengen tahu dong. Pengen tahu ya. Dan teman-teman juga pasti yang di sana pengen tahu juga ya. Jadi, terkait dengan contoh kasus yang bisa kita angkat dalam guidance imagery ini, kasus yang pernah diterapkan menggunakan terapi ini yaitu terdapat sebuah kasus yang dialami oleh anak SMP. Pada saat itu dia merasa ketakutan dan merasa resah gitu loh teman-teman, karena
akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Mas Haria juga mesti ngalami kan, Iya, ya. UNBK namanya itu. Nah, di UNBK ini membuat seorang tuh siswa ini tuh jadi takut gitu. Nah, sehingga dia mendatangi seorang konselor atau guru BK yang ada di sekolahnya untuk meminta pertimbangan dan maksudnya kayak mau melaksanakan konseling lah. Nah, akhirnya si guru BK ini mengajak si konseling ini supaya bisa ikut dengan guidance imagery yang disediakan oleh konselor ini. Jadi konseling ini mengikuti apa yang dituntun oleh si konselornya. Jadi di sana diajarkan si siswanya diajak duduk bersama, kemudian di ruangan yang nyaman, kemudian di ruang yang ya mendukung lah kayak gitu. Kemudian diajak memejamkan mata. Loh, nanti ngantuk kan? Nah, itu adalah salah satu kelemahannya sebenarnya. Oh, Tapi itu digunakan untuk memejamkan mata itu supaya si konseli ini bisa meresapi gitu ya. ya Oh, meresapi dan mendalami apa yang dibayangkan seperti itu. Jadi kayak diminta untuk meram, kemudian si konselornya ini bisa mulai menuntun secara perlahan, membayangkan apa yang diinginkan seperti itu. Semoga dengan adanya itu tuh, dengan harapannya supaya si konseli ini bisa semakin yakin dan semakin percaya diri dalam melaksanakan. oh, jadi seperti itu. Yes, itulah terkait dengan guidance imagery. Itu sih yang tak tahu terkait imagery. Tadi paham, tidak tambah paham atau sudah tambah inget ini? Tambah pusing. Waduh, Enggak, seperti ya. Ini enggak. berarti saya belibet ini enggak? Ya, ya kalau dari saya sih ya tambah paham ya yang Oke. pastinya kan barusan dijelasin kok masa tambah Nah, pusing. Nah, mantap ya berarti ya. terus Oke. untuk terapi yang kedua itu mau apa nih Kak kira-kira? Terapi yang kedua. Tadi kan guided imagery udah. Mm-mm. Tadi udah terkait dengan bagaimana kita ngomong, maksudnya menuntun si Ya, konseling. Cocoknya tuh kalau bisa berimajinasi dengan banyak, ya ini enggak sih Kak ya. Kita bisa belajar tentang literatur terapi. hmm, Bisa nggak? nggak bisa. Waduh. Bisa, Tak ulang bisa. aja bakal nggak bisa. Bisa lah, jelas. Oke, oke. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara pemahaman, penerapan terus contoh kasus dari terapi literatur ini. Jadi yang pertama pemahaman tentang literatur dulu ya teman-teman. Terapi literatur. Pelan-pelan Oke, aja, man. oke ya ya. Santai, 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 Oke, santai. jadi proses terapi literatur ini itu proses penyembuhan atau pemulihan konseli dengan menggunakan bacaan atau tulisan. Jadi kayak semisal nih Kak Ivan itu susah untuk mengungkapkan masalah yang ada di dalam diri Mas Ivan. Nah itu nanti Mas Ivan bisa eh, saya misalnya konselornya nih. Nah nanti Mas Ivan konseli, saya kasih kayak ya itu kayak bolpen terus eh, buku tulis. Nah itu untuk menjelaskan masalah yang dimiliki oleh Kak Ivan. Jadi seperti itu. Nah, Jadi kayak nulis gitu ya, sebenarnya kayak nulis dan membaca juga bisa ya iya, sebenarnya. bisa. Nah, jadi penerapan terapi ini kayak semisal nih teman-teman ataupun Kak Ivan nih punya masalah internal. Nah, masalah internalnya itu kayak semisal dari teman-teman ini punya masalah keluarga. Nah, masalah keluarga kan terlalu inti ya Kak Ivan. Nah, itu jadi teman-teman itu kayak takut untuk semisal takut untuk mengungkapkan kepada konseli. Walaupun sebelumnya udah ada perjanjian. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan terapi ini literatur. Jadi ya Hmm. itu tadi. Jadi memberikan kesempatan untuk si konseli ini mungkin bisa digunakan untuk membaca sebuah buku yang sudah disediakan banyak dan itu nanti bisa menyangkut dengan masalah yang Ya, dialami atau mungkin diberikan kesempatan untuk menulis gitu ya. iya, ya. Mungkin sulit untuk berkata-kata, kemudian kayak ya udah menulis saja coba gitu. Mungkin Oke. gitu. Ya, bisa seperti itu. Kalau untuk yang bacaan nanti dari konselornya bisa kayak membaca tentang dongeng. Nah, Hmm. itu nanti kan dari konselinya sendiri itu kayak bisa
oh ternyata masalahku juga masuk nih dengan ini. Bisa Mhm, dijadikan itu loh, disamain lah kayak mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, contoh kasusnya itu kayak semisal kita nih menjadi konselor. Mhm. Nah, itu tuh membacakan puisi kepada anak-anak yang menderita kayak kehilangan ingatan. Enggak kehilangan ingatan sih Mas, tepatnya. Kayak Punya semisal memori ingatan pendek gitu iya, ya, bener. short Kayak memory. semisal nanti kayak semisal nih Kak Ivan punya masalah keluarga. Nah, itu nanti ketika kita konselor membacakan kayak semisal tentang durhaka kepada ibu. Nah, Mhm. nanti nanti Mas Ivan, oh iya, saya telah kayak udah melakukan ini nih, udah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu mungkin. Jadi mengingatkan gitu ya. Mm-mm. Nah, eh Kenapa? nggak apa-apa. Nah, Nervous ya? iya, jujur nih, nggak keringetan ya. Aduh, 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 aduh. Dilapis dulu, Mas. Nah, eh dalam hal ini tuh kayak kita tuh harus juga mengetahui situasi dalam konseli yang dimiliki konseli seperti itu. Jadi Mhm. kayak kita itu jangan asal ketika melakukan konselor. Makanya ada asesmen ya sebelum kita Iya. melakukan konseling itu. Mm-mm. Oke, 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 oke. Berarti kita nggak boleh asal sehingga kita harus melakukan asesmen dulu, baru kita udah tahu asesmennya apa, hasilnya seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan terapi yang kita mau berikan gitu ya. Benar. Oke, 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 oke. Oke, teman-teman mungkin eh, kira-kira Mas Ivan sudah paham? Teman-teman udah paham tentang literatur, terapi literatur? Dari sini sih saya tambah paham ya, maksudnya kayak oh ternyata bisa nih ke konseling itu dilakukan dengan terapi literatur. Literatur. Oke, 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 oke. Mungkin selanjutnya mau terapi apa nih, Mas? Oke, nah terapi yang ketiga ini enaknya apa ya? Kalau Mas Arya ada request nggak nih? Ingin apa gitu? Bacanya yang mau kita sampaikan gitu. Aku mau milih yang asal aja, boleh nggak? Waduh, aduh, aduh, boleh, boleh, boleh. Stand play terapi gimana? Senplay terapi. Kayak pernah denger ya? Ya kan kemarin habis dijelasin. Ya kan itu materi saya, kelompok Eh, saya ya. oh, Ternyata senplay terapi itu tuh materi saya gitu. oh, Ya, saya berharap juga hafal dengan apa yang sudah apa? dapat kita yang sudah saya dapatkan di Uh, dalam kelompok ya. Oke, oke. Pada terapi yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan sand play terapi atau terapi menggunakan kotak pasir atau bermain pasir. Kalau kotak pasir itu artinya sand tray, tapi kalau uh, bermain pasir itu sand play, gitu teman-teman. Nah, merupakan salah satu jenis psikoterapi nonverbal yang dapat dilakukan dengan menggunakan media pasir ataupun kotak pasir, begitu teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya bermain pasir itu artinya sand play atau sand play terapi. Kemudian yang dengan kotak pasir itu namanya sand tray gitu, teman-teman. Central. Yes, kan tray ya, Uh, TRAY, jadi banyak tray Right. gitu. Nah, namun tidak hanya dengan pasir saja, di dalamnya itu ada media-media miniatur yang cukup banyak dan cukup beragam ya diharapkannya. Jadi kayak berbagai bentuk gitu ya, Mas? Ya, bisa bentuk mungkin ada orang-orangan, kemudian miniatur rumah, miniatur mobil, dan lain sebagainya. Bentuk cinta. Aduh, berat ya, Kak, ya. Ada juga kalau semisal itu bisa dimasukkan dalam bentuk cinta, maksudnya kayak bentuk love itu juga bisa dimasukkan di situ. Gitu. Nah, mengingat di Indonesia ini kan banyak ya tempat wisata yang menggunakan apa yang buat foto itu loh Mas, yang bentuknya love love itu loh. Oh Nah, itu ya. juga kan bisa jadikan miniatur, Hmm. masukkan aja situ gitu. Nah, sehingga konseling ini dapat melaksanakan konseling dengan memainkan beberapa media yang sudah disediakan gitu sesuai dengan imajinasi dan pikiran yang dialami oleh si konseling itu sendiri gitu teman-teman. Jadi konselingnya ini uh, itu apa namanya
melakukan konselingnya itu dengan bermain Ah, gitu intinya. Sebentar teman-teman, ini sebenarnya ada gangguan ya, kayak ada yang mengetuk-ketuk gitu, tapi nggak apa-apa, kayak "Ih, apa nih gitu." saya Mau coba dulu. menjadi merinding ya, tapi Iya, nggak apa-apa. Tetap kita melanjutkan podcast podcast kita pada oh my sore God. hari ini. Sorry ya teman-teman, tadi berlibet karena ada faktor eksternal. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut bisa? Aman. Ya, ini anget-anget gitu telinga saya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ternyata dalam kegunaan atau penggunaannya ini, penerapan terapi senpe ini dapat digunakan dan ditunjukkan sebagai salah satu bentuk terapi yang sangat worth it atau sangat bisa dilakukan gitu teman-teman. Kok bisa? Nah, karena menurut pendapat ahli itu ternyata itu bisa menyalurkan ekspresi si konsli itu sendiri dengan mudah gitu loh, dianggap begitu. Nah, apalagi ditujukan bagi seorang konseli yang sulit menggambarkan masalahnya dengan sebuah kata-kata. Oh ya, berarti Nah, kayak literatur tadi ya. ya kurang lebihnya itu, tapi medianya ini Eh, berbentuk pasir iya. dan berbentuk mainan-mainan miniatur gitu. Nah, selain itu, konseling ini dapat membantu seorang konseling yang mengalami trauma dalam hidupnya. Mungkin ada nih yang merasa trauma karena bencana alam, apa namanya, tsunami. Nah, Aduh, jadi di situ kan kita mau melakukan konseling itu kan susah ya karena iya trauma iya. itu, dan mungkin si konselingnya ini sulit untuk berbicara, kemudian sulit menggambarkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, sehingga dengan adanya sentra ini atau sentra ini bisa membantu si konseling ini mengungkapkan sebuah masalah yang dialami itu. Nah, terapi ini dapat digunakan untuk kalangan uh, semua usia. Jadi dari anak-anak, kemudian dari orang tua, itu juga bisa menggunakan media sentre. Namun sangat cocok bila digunakan untuk anak-anak sebenarnya. Karena apa ya? Karena jiwa anak-anak itu kan sukanya bermain ya. Iya iya. Nah, dengan bermain itu kayak bisa membuat si konsel ini lebih nyaman gitu. Nah, tapi konseling dengan terapi senplay ini bisa sangat efektif dilaksanakan bila secara individu, konseling individu atau konseling cara antara konselor dan konseli saja, hanya Ya, berdua anda-anda. itu. Karena apa? Karena bila dilakukan secara kelompok itu tidak menjadi efektif karena si konseli ini bisa terpengaruh oleh Teman-teman yang ya lain. teman-teman yang lainnya gitu, teman-teman dan karya gitu. Itulah makanya cocok digunakan untuk konseling individu. Nah, contoh kasusnya tuh apa aja sih? Nah, dalam kasus yang pernah saya ketahui, terdapat seorang anak yang mengalami sebuah trauma, di mana dia itu memiliki trauma yang mendalam karena sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT. Ya, seperti yang kita pernah dengar ya, akhir-akhir ini kan banyak kasus KDRT ya di dalam rumah tangga. Oh, Ya, Leffler. jangan sebut merek nggak ya. Jadi, di mana dalam kasus tersebut anak merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-harinya sehingga sampai mengganggu tuh aktivitasnya, jadi kayak nggak nyaman mau mau ngapa-ngapain, inget mungkin inget apa yang dia pernah temui kayak gitu, sehingga di satu waktu dia menghampiri seorang konselor gitu. Namun semua itu belum diketahui oleh si konselornya. Jadi ketahuan kenapa dia merasa trauma dengan KDRT ini dengan dijalankannya sebuah terapi sentre ini. Jadi terapi ini tuh bisa membuka atau mengetahui dengan konfirmasi, ya pastinya konfirmasi secara langsung oleh si konselingnya ini apa yang terjadi pada dirinya gitu. Dan konseling dengan sentre ini atau senplay ini tidak hanya bisa dilakukan satu kali saja, namun beberapa kali karena perlu adanya penggalian lebih dalam lagi gitu loh. Nah, makanya dokumentasi dalam hasil uh, bermain pasirnya si konsli ini perlu banget diabadikan untuk supaya jadi apa ya, bahan dokumentasi kita. Selain itu juga bisa mengetahui progresnya itu gimana dari pertemuan satu dan pertemuan dua itu. Jadi ya nggak dilakukan sekali, sekali aja. Itu Mas Arya terkait dengan sentra atau sentra terapi.
Itu sih terapi yang ketiga. Mau lanjut? Eh, lanjut. Lanjutin dong. Lanjut dong, masa enggak? Terapi yang selanjutnya nih, aku pengen bahas. Tadi kan ada udah sempre, tapi kalau bahas nggak ada yang drama-drama gitu, kayaknya kurang seru gitu. Iya sih, kayak kurang. Wah, gimana Kayak kalau kita bahas tentang drama? Ada nggak sih terapi tentang drama gitu? ada dong. Nah, sekarang di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih itu drama terapi. Nah, drama terapi ini adalah salah satu teknik dalam menggambarkan suatu perasaan konseli, di mana dalam terapi ini bertujuan untuk menghilangkan gejala, integrasi emosional dan fisik serta pertumbuhan. Selain itu, psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya untuk menyatakan kebutuhan-kebutuhannya dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang ada dalam dirinya. Nah, jadi kayak Pressure semisal gitu ya. dalam mengungkapkan masalah itu konselnya kurang pede. Nah, Mm-mm. jadi kayak kurang pede terus suruh eh, kayak masalahmu apa coba kamu terapin pada drama kayak gitu. Make sense, make sense. Oke, oke, oke. Berarti kayak lebih kayak penyalurannya itu menggunakan drama gitu ya. Jadi Mm-mm. si konselingnya ini berjalan uh, dengan berceritakan yang masalah yang dia alami dengan uh, apa sih namanya ini Apa? pelampiasan drama. Yo. Oh, Nah, oke, untuk oke. penerapan terapi ini kayak Cocok ketika buat apa sih cocoknya? ketika sebenarnya terapi ini cocok untuk semua kalangan. Cuman kan kalau Oke, semisal oke. kayak drama itu kalau orang tua itu kayak kasihan gitu nggak sih kan? Iya, Kayak bisa udah sih. tua, lansia apalagi lansia. Faktor U ya, Kak, ya. Nah, gitu. Nah, terus untuk penerapan terapi ini kayaknya tuh cocok untuk orang yang mengalami kayak depresi ringan kayak gitu loh. Jadi ketika konseling ini kayak pusing tentang apa yang dipikirkan oleh konseling itu, konselor bisa memberikan coba kamu eh, melakukan hal-hal ini kayak drama. Oh, paham, paham, paham. Jadi kayak bermain bisa itu skripnya udah kita sediain atau Mm-mm. juga mungkin dia udah membangun sendiri gitu ya. Ya bisa kedua-duanya. Nah, Oke, oke. untuk kasus lainnya itu, nah ketika seorang memiliki emosi yang kurang bisa diatur, kayak emosinya kurang kontrol kayak gitu, Mm-mm. nah kemudian untuk mencoba untuk melakukan kegiatan baru yang menjadikan seorang tersebut perlahan bisa mengontrol emosi yang ada dalam diri. Seperti itu. Berarti itu benar-benar bisa dilakukan dengan mudah ya. Ya Eh, sebenarnya ya yang saya katakan tadi Mas bisa untuk semua kalangan. Cuman kalau lansia itu kayak gitu sih. iya sih. Berarti cocoknya itu buat anak muda sebenarnya. Iya, Karena kan remaja tapi kayak dewasa pun juga nggak masalah kayak ayah-ayah kita itu masih bisa. Cuman kalau untuk lansia sendiri kayak kasihan gitu. ya juga paham, paham, paham. Mungkin kurang cocok ya dilakukan Iya. untuk lansia gitu teman-teman. Aku hilang. Tuh hilang kemana ini? Nah, Udah muncul. Oke, tadi udah. Tadi itu guidance imagery, terus ada scene play, terus ada apa lagi? Drama, ya barusan kan oh, drama, terus apa yang sebelumnya ini? literatur. Nah, literatur udah kelewatan. Mau tambah lagi nggak ini? Tadi kan kayaknya ada 8 nih. Ya tambah no. Kita Tambah. itu Akhirnya sebagai separuh aja. kita tuh sebagai calon pendidik, calon konselor itu harus bisa Oh, menjelaskan. siap, 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 siap. Oke, oke, tadi tuh udah kayak yang tegang-tegang, atau tegang juga sih, ada santainya juga gitu ya. Tapi ada yang lebih santai lagi nih, terkait dengan Apa terapi yang tuh? berikut ini. Penasaran Kayak nggak? kenapa tuh? Waduh, apaan tuh? Apaan tuh? Jadi, terapi berikutnya ini adalah mungkin ini salah satu media yang sering banget teman-teman gunain gitu. Ya, saya juga sering menggunakan. Oke, Jujur ya, oke. teman-teman ya.
kayak bisa melepaskan penat juga nggak sih dengan media? Mahok. Oke. Penasaran? Nah, jadi yang kelima itu adalah musik terapi. Gitu. Nah, musik kan sering banget ya kita dengarkan, kemudian kita uh, mungkin ada di sekitar kita tuh kayak dalam sehari kalau nggak ada musik tuh nggak mungkin. Iya, man. Kayak Kita di jalan aja kayak ada yang nyanyi, oh misalnya ada pengamen nyanyi, nah itu tuh kayak kita udah mengaku musik kalau nih. semisal kita tahu lagunya itu tiba-tiba kita bisa mengikuti sendiri. Hai, gitu. Tapi ini terkait Belajar dengan malam. konsernya besok lagi ya. Nanti kita bahas terkait dengan musik terapi ini dulu gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, musik terapi ini merupakan terapi yang menggunakan sebuah musik ya jelas dong. Iya. Medianya itu ada musik gitu. Merupakan salah satu alternatif yang dapat kita gunakan atau dilakukan untuk membantu seorang konseli gitu teman-teman. Jadi dalam pelaksanaannya pasti menggunakan media musik ataupun media-media lainnya sebagai perantara dan dilakukan selama 10 sampai 30 menit. Wow. Nah, itu supaya apa? Supaya tidak bosan sebenarnya. Tuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik dan mental seseorang dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, dan lain sebagainya. Dan pastinya semua itu ada di dalam komposisi satu hal atau musik gitu. Oke, bentar Kak. 10 sampai 30 menit. Itu lagunya diulang-ulang terus apa kayak gimana sih Kak? Nah, dari lagunya tuh bisa, kan ini tadi disampaikan terkait melodi dan ritme ataupun harmoni. Bisa saja nih, misal orkes tuh, tau nggak? Kayak karaoke gitu. Itu bisa, karaoke juga bisa. Terus yang cuman apa yang iringi konduktor itu yang Padus. bukan. Ini loh yang kayak lebih kayak ke musik-musik yang Orkestra. instrumental ya, orkestra gitu. Terus instrumental itu kan bisa lama ya. Bisa sampai setengah jam, 15 menitan itu juga bisa dipakai di situ. Di mana asalkan di sini bisa membuat si konseling ini lebih rileks, kemudian mengekspresikan masalah apa yang mungkin dia alami, kemudian dan apa sih yang dia nyanyikan itu kita harapkan sesuai gitu loh. Tapi kita tetap harus konfirmasi lagi ke si konseling ini dan kita harus lakukan assessment dulu yang terpenting Ya, karena jelas kita dong. tidak menutup kemungkinan ada si konselor ini yang kurang suka dengan lagu ataupun dengan musik yang akan kita putarkan. Jadi Tapi kayak tapi Kak. Apaan betul. tuh? Apaan tuh? Tapi untuk musik terapi ini tuh apakah kita hanya mendengarkan lagu? Enggak, Apa kita bisa main alatnya juga? bisa kita Oh, bisa ya. jadi nggak cuma mendengarkan, tapi kita juga bisa, misal kita minta ataupun konselornya ini minta untuk bernyanyi. Nah itu kan juga ada unsur musiknya, namun dia juga mempraktekkan gitu loh. Bagaimana dia mengekspresikan cara dia bernyanyi, kemudian cara dia melantunkan lagunya itu gimana. Itu. Tapi kalau alat musiknya, iya nggak? Alat musiknya bisa Kayak semisal diirinkan. gitar, Bisa, bisa, keyboard. Oh, bisa. bisa. Itu bisa digunakan. Nah, buat kegunaannya nih. Nah, fungsi yang digunakan dalam terapi musik ini ditunjukkan untuk dapat membantu konseli dalam mengatasi masalah yang mungkin saja sedang dialami oleh konseli, seperti halnya mengatasi masalah kognitif, sosial, motorik, dan lain sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang tuh orang yang aduh udah stres banget mau mikir Aduh, ujian tuh nggak bisa. Nah, kadang-kadang ngerjain Budrek. kalau budrek aja ada lagunya ya. Makanya kalau kadang-kadang orang ngerjain take home, ujiannya itu kadang-kadang diiringi musik. Nah, itu juga bisa meredakan stresnya. Dari sisi kognitifnya juga bisa. Motoriknya itu juga lebih kayak lebih lancar gitu loh dalam mengerjakan. Gitu. Nah, mungkin kalau Mas Arya sendiri ada pengalaman nggak sih terkait dengan musik gitu? Pernah sih Kak, kayak semisal jujur nih, saya pernah ketika bulan lalu Mm-mm. itu sempat kayak merasakan sakit hati gitu loh. Waduh, buat ya guys ya. Emang sakit pokoknya. Nah itu tuh kayak aku itu di rumah itu main gitar, terus Mm-mm. kadang diajak teman-teman buat kita ngeband. Nah di situ aku kebetulan megang drum. Nah di Oke. situ aku bener-bener sesuai lagunya
sesuai temponya, bener-bener nutuknya apa nutuk itu bahasa Indonesia apa? Wah, Mukul. mukulnya bener-bener saya tak nikmatin. Jadi seperti itu. Waduh, Jadi siap, bener-bener siap. meresapi. Oke, 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 oke. Mungkin mau coba nyanyi nih, mumpung ada mikrofonnya. Ah, Mau nyoba nyanyi nggak ini? malu Waduh, Mas. malu. Oke, berarti kita nantikan penampilan bernyanyi ataupun keahlian musiknya Mas Hadiah ini gimana besok. 27 November. Wah, siap, kita tunggu ya di tanggal 27 November. Itu teman-teman. Nah, kemudian tapi contoh kasus yang bisa saya contohkan ya teman-teman. Jadi ternyata tidak hanya stres saja. Apa tuh? Dalam kasus ini sering ditemui bahwa musik terapi ini kerap digunakan untuk memberikan rangsangan relaksasi. Jadi kayak biar rileks seseorang itu. Nah, rangsangan relaksasi untuk pasien yang mengalami kecemasan sebelum melakukan tindakan seperti operasi ataupun tindakan medis lainnya. Jadi kayak Mas Arya kan kemarin juga belum lama ini operasi gigi ya. Iya nggak sih? Jadi malu aku. Jadi ompong. Nggak jadi malu tapi jadi ompong. Ya, ya, ya. Ya, dan Ya. mungkin tegang gitu ya. Nah, mengatasi tegangnya gimana? Mendengarkan musik nggak? Iya sih. Nah, itu Lewat headset. betul. Secara otomatis pun si konselor itu juga menyadari bahwasanya biar rileks tuh dengerin musik gitu. Iya. Tuh makanya di sini kasusnya adalah seorang pasien yang merasa cemas nih mau ngelakuin operasi. Itu Normal. oke, itu terkait dengan musik. Nah, mungkin itu sih terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan terapi musik. Itu Mas Arya. Mungkin ada lagi nggak sih ini yang mau dibahas? Udah aja kali. Aduh, udah. Agak Nanti boleh. temannya penasaran nih, kan masih ada 3 ya yang belum ternyata. Nanggung ya Kak, kalau Ya, semisal nanggung kita banget. udahan. Nanti teman-teman, "Wah, kok udahan sih?" Waduh, nanti kecewa nih penonton. Pak Iya. Deddy juga kecewa nih kalau kita udahin dari sini. Oke, untuk selanjutnya dance and movement therapy. Nah, di sini Movement. oh ya, Movement ya, ya. Jadi kayak dance and movement therapy gitu ya. movement therapy. Yeah. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, sudah lanjut. Oh, udah lanjut. Oke, enggak ya teman-teman ya. Enggak ya Oke. guys ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman terapi dance and movement ini. Jadi terapi ini itu kayak latihan fisik yang bersifat rekreasional, terus sarana komunikasi verbal dan non verbal dan pelepasan ketegangan. Jadi teman-teman yang merasa tegang ketika memiliki masalah atau ingin bercerita, ingin mengungkapkan masalah kepada konselor, nah itu bisa kayak diajak senam dulu gak sih? Waduh, siap. Kayak Jadi senam-senam. movementnya itu bisa ataupun dance-nya bisa ditujukan dengan atau ditujukan dengan sebuah senam ya contohnya Iya. salah satunya. Nah, terus Oke. penerapan terapi ini ditujukan kepada orang yang stres sama kayak yang drama tadi. Kalau yang drama itu kayaknya depresi ya Kak tadi. Terus untuk yang dance and movement terapi ini itu untuk orang yang stres. Karena apa? Karena itu kayak semisal kita nggak usah berat-berat, nggak usah. Contohnya ketika kita sedang menerima materi statistik. Wow. Pusingnya sampai Enggak, sini. enggak. Ya, materi Ini, yang Pak, nih. materi yang kayak berat untuk kita terima gitu loh. Terus kita di rumah itu kayak terbebani dengan materi yang kita terima itu. Nah, kita kayak bisa, kita pusing banget untuk menerima materi ini ya. Kita itu nanti bisa kayak meregangkan otot-otot gitu. Kalau semisal teman-teman juga yang mau bercerita sama konselor, nah terus nanti kayak teman-teman itu susah untuk menjelaskan masalah yang dimiliki pada konselor, untuk menceritakan kepada konselor. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus Tapi bentar dong, gimana? aku mau tanya nih. Kan kalau kita lagi pusing memikir statistika, aduh pusing banget ya. Statistik, Kok malah suruh senam ya? Itu kayak capek banget loh senam tuh. Gini Kak, kan kita itu bisa kayak hiburan sementara gitu loh Kak. Waduh, Kayak
kayak badan kita itu lebih fresh ya walaupun lebih capek ya kan. fresh, lebih plong gitu ya. Rasanya itu enteng. Siap, Malah iklan. siap. Ya itu tuh kayak gimana ya Kak? Kalau kita kayak di otak kita itu benar-benar padat. Terus Hmm. kayak kayak ya contohnya aja Pak Eri kasih istirahat, sudah Oh, istirahat. itu Nah, buat itu movement kita ya. iya. Berarti sebenarnya dari movement itu tidak selamanya itu hanya senam, tapi kayak peregangan otot, kemudian Iya. kita jalan-jalan gitu tuh juga ada masuk ke dance and movement Iya. gitu ya. Dance itu enggak kita melakukan satu dua gitu Waduh, siap, 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 enggak. siap, siap, siap. Oke, nah tiga contoh kasus dong biar lebih jelas nih. Nah, salah satu contoh kasus dance movement terapi itu pada siswa yang mengalami kelelahan belajar. Nah, Loh, pada seperti kayak kita tadi ya berarti ya. iya Pada itu sama. maksudnya sama. Podo. Oh, paham, 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 paham. Sebenarnya itu ya Jadi sebenarnya kayak contoh kasus yang dibilangin tadi kan siswa yang mengalami kelelahan belajar ya. Nah, iya. kalau kita nih kayak kelelahan belajar di Statistik. waduh, statistik ya enggak? Statistik. Ya, belajar tuh main susah karena kita benar-benar memberikan pikiran kita, diri Iya. kita ke Tapi teman-teman, kalau semisal kita belajar eh, kayak semisal satu mata kuliah, itu kita dibuat seneng gitu, kita nggak merasa terbebani loh, Pak. iya, kayak contohnya aku jujur ya kalau mata kuliah statistika gitu, aku kayak jalannya oh aku seneng itu nggak capek ternyata. Iya, sama. Ya nggak sih. Saya juga pernah. Tapi kalau matematika di SMA dulu kayak aduh ya Allah ini capek banget belajar. Tapi jujur loh, Kak, saya SMA malah matematika bagus. Oh, Tapi kalau saya malah ini di ini. statistika agak pusing ya, Oh, Kak. berarti kamu nggak enjoy ya Ya, sebenarnya. ya sebenarnya nggak enjoy. Tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengenjoykan salah satu mata kuliah yang agak ganjel ini. Oke, siap. Itu Enggak, ya Pak Heri dari enggak ada. ya. Oke, berarti oh masuk juga sih, masuk akal, masuk akal. Dan ada di sekitar kita juga. Hmm. Kok udah diam nih? Jam segini, Kak. Pacar saya udah. Berat, Kak. Saya nggak boleh punya pacar ya ini ya. Ini ya. Maaf, Pak. Mau kencan ternyata. Tapi jangan sedih teman-teman, masih kita lanjutkan terkait Komen dengan lanjut. kita lanjutkan. Oh, tenang, kita lanjutkan pada terapi yang berikutnya. Mau terapi apa lagi nih kira-kira? Tadi itu apa aja sih? Guided imagery, Terus literatur, betul. drama, Betul. Sandplay terapi. set play, Terus belum lama ini ada dance and movement. yes, terus Terus habis satu itu lagi ada musik musik terapi. terapi. Masih ada dua lagi, jangan sedih. Apa yang pengen dipelajari nih? Mungkin play and humor terapi. Wah, Kayak wah bisa, bisa. apaan tuh? Play and humor terapi itu bisa bisa kita bahas habis ini. Langsung aja kita bahas, nggak usah nanti-nanti. Jadi, play and humor terapi. Oke, teman-teman. Penasaran nggak play and humor terapi? Play itu adalah bermain dan humor itu adalah kayak lelucon gitu ya. Dan play and humor terapi ini merupakan salah satu bentuk terapi yang dapat digunakan dalam konseling. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya konselor ini menggunakan perantara bermain dan tertawa. Bermain itu dari play tadi dan terkait dari humor, teman-teman. Ini sebagai sarana supaya konseling ini tidak merasa tegang dalam mencari sebuah solusi dalam masalah yang dialami, sehingga konseling ini terkesan santai dan menyenangkan. Gitu. Jadi konsepnya ini tidak membuat si konseling ini merasa tertekan dan si konseling ini bisa enjoy gitu loh maksudnya. Gitu. Walaupun konselingnya introvert. Ya, bisa kita pancing dengan PR. Cuma tahu dengan bisa bercanda, dengan bisa bermain itu bisa mencairkan atau bisa mempermudah si konselor ini mengekspresikan apa yang dialami gitu. Tapi toh Kak, kalau semisal kita nih, kayak semisal saya menjadi konselor. Nah, saya itu memberikan kayak play and humor itu yang kayak dad joke gitu sebenarnya boleh nggak sih Kak? Sebenarnya ya itu tergantung relasi kita dengan si Konseling. Dan kita harus memilah juga. Dan kita ingat sebagai konselor itu tidak boleh asal-asalan memberikan sebuah
humor ataupun sebuah lelucon kepada si konflik kita. Siapa tahu konflik kita ternyata Tuh, tersinggung, teman-teman. tuh Jadi teman-teman. nggak boleh asal ya teman-teman. Kita harus tahu dulu gimana sih konflik kita, gimana sih kondisi konflik kita kayak gitu. Tuh, Makanya pentingnya ada assessment tuh itu teman-teman. yang suka ngedark jokes, kalian harus lihat kondisi ketika menjadi konselor. Gitu. Ingat itu. Waspadalah, waspada. Nah, kemudian kegunaannya dari konseling ataupun terapi pelayanan humor ini, konseling menggunakan terapi pelayanan humor ini diutamakan untuk konseling yang berusia 2 sampai 12 tahun. Jadi masih anak-anak menuju remaja gitu loh, Mas Arya. Jadi kayak masih ya karena belum tahu banyak terkait dengan apa yang dia alami, jadi kayak dengan bermain tuh kayak bisa memancing gitu loh, memancing si konseli ini bisa mungkin mengungkapkan masalah yang dialami gitu. Tapi untuk untuk 12 tahun ke atas kan bisa dong, Kak? Sebenarnya bisa, tapi lebih cocoknya ke 2 sampai 12 tahun itu. Sebenarnya itu semua usia itu sebenarnya bisa, tapi diutamakan tadi yang 2 sampai 12 tahun itu Oke, saja. Kak. Sehingga mungkin bagi yang konseli itu tidak bisa mengutarakan permasalahan yang dialami, konseli menjadi lebih mudah gitu loh dengan apa ya, suasana yang begitu cair dan tidak kaku, kemudian sehingga dengan adanya pelayanan humor ini bisa membantu terlaksananya konseling. Oh, jadi seperti itu. Iya, nah buat contoh kasusnya sendiri, dalam hal ini bisa dicontohkan pada konseling yang tidak bisa berbicara dengan kondisi yang tegang. Maksudnya kayak kadang-kadang kan ada ya kalau orang yang masuk, nah gitu masuk ke ruang guru BK aja udah kayak takut gitu loh. Nah makanya kita ajak kayak humor, kita ajak bermain, terus kita ajak Kalau dijailin bercanda. gimana? Jangan asal sih kalau diajak jahilin ya takutnya tersinggung ataupun malah takut gitu. Kamu tuh biasa aja dicorokin gitu. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau dicontoh itu sih terkait dengan pelayanan humor. Tambah jelas nggak sih pelayanan humor Lebih. gitu ya. Mm. Gitu. Oke. Udah dong, Kak. Loh, kok udah kayak nanggung banget nggak sih? Ini udah terapi yang ke-7 loh. Tinggal nambahin 1 lagi udah selesai. Yuk, langsung aja ya. Apa tuh? Apa tuh terapinya? Kayaknya yang belum tadi itu berarti kurang visual nggak sih ini visual art? Hmm. Mikir ya. Iya, iya. Ya, oke teman-teman, dari sini saya akan menjelaskan tentang visual art terapi ya. Untuk pemahamannya sendiri itu bentuk terapi ini dengan menggunakan media alat gambar. Jadi terapi ini menggabungkan psikoterapi tradisional dan teknik dengan pemahaman tentang aspek psikologis dari proses kreatif. Nah, jadi di sini itu kayak semisal eh, Kak Ivan nih punya masalah, terus eh, Kak Ivan itu eh, ya tentang terapi ini kan kayak susah mengungkapkan gitu loh, Kak. Ya Nah, kayak nanti yang sebelum-sebelumnya. itu nanti di Kak Ivan itu kayak ditunjukin gambar seperti itu. Oh, berarti visual art itu terkait dengan bisa menggambar gitu ya. Gambar Menggambar. sendiri bisa, terus nanti Dikasih kayak gitu ya bisa. bisa Oh, melukis gitu bisa juga. bisa sih sebenarnya. Oke oke paham paham paham. Nah, terus penerapan terapi ini digunakan untuk konseli yang kurang bisa dalam mengungkapkan perasaan yang dimilikinya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan tadi ya. Terapi ini juga bisa digunakan berbagai kalangan usia sehingga memungkinkan konselor dalam menggunakan terapi ini. Untuk masalahnya sendiri ya khusus yang terutama itu kayak masalah internal gitu, Kak. Yang mungkin sulit untuk ungkapkan ya. terus kayak masalah keluarga pun juga bisa kayak semisal mohon maaf nih teman-teman yang punya masalah yang saya utarakan nih kayak semisal ada konseling yang broken home. Nah, nanti kayak mengungkapkan masalah kayak menggambarkan keluarganya ini siapa. Oke oke. Berarti sebenarnya itu tuh bisa digunakan untuk si konselor ini mempermudah apa ya dia dalam berbicara gitu ya misalnya teman-teman. Jadi si konselor ini bisa berekspresi dengan apa ya
dengan sesuai dengan apa yang dialami gitu loh. Ya, Jadi ya kayak seperti itu. mungkin kayak kadang-kadang ya kalau orang sedih itu kalau di Indonesia nih digambarkan dengan banyaknya apa sih ini warna hitam kayak gitu loh teman-teman. Jadi itu benar-benar bisa digunakan di situ. Yang warna suram. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu warna hitam tuh tanda kebahagiaan. Oh iya, Kak. Iya, karena itu sebuah kayak menganggap hitam itu damai gitu loh teman-teman. Jadi kayak bisa apa ya menggambarkan sebuah kebahagiaan seseorang. Itu nah tinggal kita mengartikan saja di setiap budaya kita. Makanya itu ada di yang kita lagi belajar di konseling lintas budaya juga itu harus perlu diperhatikan terkait dengan hal ini. Gitu. Oke, mungkin kita itu sudah menjelaskan beberapa model terapi ya, Kak. Mungkin sudah 8 dan waktu juga sudah mulai larut. Tadi kami jujur ada gangguan dikit ya, teman-teman. Kita nih benar-benar buat video hari ini itu dari mulai ada matahari sampai nggak ada matahari. Yoman. Ini udah kayak Jadi full banget ya kita. Itu. Nah, itulah teman-teman tadi yang dapat kita sampaikan terkait dengan beberapa terapi yang ada di dalam konseling ekspresif gitu teman-teman. Iya. Jadi sangat membantu si konselor ataupun membantu konseli ini dalam menjalankan konseling dalam kayak mengungkapkan masalah gitu. Ya, itu bisa banget digunakan dan bisa membantu. Padanya itu. Jadi perlu adanya pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait dengan beberapa terapi yang ada ini sehingga tidak salah dalam menggunakan ataupun dalam mengaplikasikan sebuah terapi yang kita pelajari tadi, teman-teman. Itulah tadi yang dapat kita sampaikan terkait dengan terapi-terapinya. Nantinya kalau teman-teman mungkin ada yang kurang jelas ataupun masih ganjel gitu ya, bisa ditanyakan langsung cara dengan kita nanti kalau kita ketemu ataupun nanti bisa ditanyakan oleh Pak Dedi yang sudah expert. Ya, nanti mungkin saya akan menjawab, kamu nanya. Dia emang sindrom TikTok gitu loh teman-teman. Oke, mungkin pertemuan pada hari ini kami cukupkan sekian ya teman-teman. Karena ya yang saya katakan tadi waktu udah mulai menunjukkan ya harus malam seperti itu. Jadi mungkin cukupkan sekian saja. Banyak salah kata kami mohon maaf. Mungkin kalau semisal ada yang dikatakan oleh Kak Ivan tadi, kalau semisal teman-teman ada yang kurang paham, bisa bertanya secara langsung ya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih Pak Dendi dan Mbak Tika atas kesempatannya kita bisa berbicara dan kita bisa menyampaikan apa yang kita pahami terkait dengan konseling ekspresif ini. Gitu. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.